Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom buat semuanya. Semoga kita masih dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu jaga kesehatannya. Buat keluarga saya, Cirina, dan keluarga besar saya, keluarga Tan, dari Pak William juga berserta keluarga. Shalom buat kalian semua, salam sejahtera. Semoga kalian selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan jaga kesehatannya selalu, ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan bagi kita semua umat Islam. Perkenalkan lagi, khususnya buat keluarga besar saya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya ini adalah, nama saya Marta Mariam Aryani, atau biasa dipanggil dengan Ibu Mary atau Ibu Marta, ya. Kembali lagi, masih ingat saya kan? Cuma penampilannya karena saya berhijab untuk menghormati di bulan suci Ramadan. Terkait adanya banyaknya konflik yang semakin melebar, dan lagi-lagi banyaknya juga tuduhan dan fitnahan-fitnahan di dalam adanya proses perkara kasus hukum pidana dan kasus hukum yang saya alami ini. Saya mengkonfirmasi lagi untuk keterlibatan, ya, keterlibatan dari pihak Ibu Anita. Ibu Anita itu keterlibatannya juga sebagai oknum, ya. Ibu Anita, kemudian Pak Jokowi, Ibu Jokowi, keterlibatan artis Nikita Mirzani, keterlibatan Ibu Enria Tampu-Bolon sebagai pihak oknum yang saya sebutkan tadi. Itu semua keterlibatannya di dalam kasus saya ini sebagai pihak pelakunya, pihak oknum. Kemudian terkait dengan banyaknya fitnahan dan tuduhan yang terjadi dari belakang saya dan secara sembunyi-sembunyi di belakang saya terus-menerus dari pihak keterlibatan artis Nikita Mirzani, yang katanya di belakang saya itu dengan penyebaran fitnah dan tuduhan terhadap saya, katanya saya ini tukang penipu, katanya juga saya ini seorang pembantu, dan katanya juga saya ini dituduh-tuduh oknum gitu, oknum pelacur. Saya sekali lagi mengatakan dan menjelaskan, kalau artis Nikita Mirzani itu punya bukti, ya kan, saya ini jangan dituduh-tuduh terus begitu. Saya ini jangan difitnah-fitnah di belakang saya terus-terusan begitu. Kenapa? Ya karena itu diulang-ulang terus sudah terjadi. Keterlibatan Nikita Mirzani di dalam adanya kasus hukum pidana dan kasus hukum KPK ini, keterlibatannya itu sebagai pihak oknum. Kenapa begitu? Saya bisa membuktikannya itu. Secara fakta hukum dan secara barang buktinya saya juga bisa membuktikannya. Dari BAP aja saya sudah di BAP 4 kali. Ya. Dan kata siapa? Saya tidak punya kertas bukti LPKUHP di dalam adanya peristiwa kasus hukum pidana dan kasus hukum KPK ini. Ini sudah berangsur-angsur selama 5 tahun.
Emangnya saya tidak kenal siapa itu Ibu Anita? Yang katanya di belakang saya juga ada penyebaran-penyebaran katanya Ibu Anita itu sebagai ibu kandungnya Nikita Mirzani. Justru itu suatu penipuan. Nikita Mirzani itu yang tukang penipu. Keluarganya Nikita Mirzani aja, kakak-kakaknya juga saya kenal. Ya. Bahkan dari pembuktian dalam kebenaran fakta yang terjadi di dalam kasus hukum ini. Nikita Mirzani itu katanya sarjana hukum dari tamatan Fakultas Hukum UI, ya. Sebetulnya kalau Fakultas Universitas Hukum UI itu guru besarnya semua orang-orang hebat. Kemudian Nikita Mirzani juga jangan lagi-lagi bahas hukum dengan cara maunya, sembunyi-sembunyi di belakang saya terus-menerus begitu. Dan itu keinginan kamu, maunya bahas hukum, adanya kasus hukum perkara saya ini ya dengan pihak-pihak terkait. Itu maunya kamu bahasnya itu secara sembunyi-sembunyi di belakang saya terus-menerus begitu. Ini sudah 5 tahun. Kalau kamu punya bukti, kamu itu sebagai sarjana hukum dari Universitas UI, kenapa kamu nggak buktikan aja untuk merespon melalui medsos yang kamu punya? Baik itu direspon dari Instagram begitu, atau dari platform kamu, dari platform Facebook kamu, tunjukin pada semua orang juga. Kalau memang kamu bukan penipunya, kalau memang kamu itu bukan oknumnya, begitu loh. Tunjukin kalau memang kamu benar-benar tamatan dari sarjana hukum Universitas UI. Dan satu lagi, kamu juga harus membuktikan bahwa kamu sudah buat kertas-kertas KUHP terhadap saya. Itu yang kamu bikin sendiri, kamu tulis sendiri begitu ya. Kamu juga buktikan itu. Kalau perlu kamu pers terkait adanya penipuan dari kasus hukum yang saya alami begitu. Kamu kalau perlu direspon dengan bukti-bukti yang kamu punya dari KUHP yang sudah kamu bikin, yang sudah kamu buat terhadap saya itu. Emangnya apa itu KUHP? Hah? Coba kamu buktikan. Kalau kamu punya bukti, hukum itu kan harus bukti. Logika hukum juga harus waras. Sehingga coba dibuktikan. Ya, kalau bukan kamu sendiri penipu, kalau bukan kamu sendiri oknumnya. Jadi jangan lagi-lagi di belakang saya dengan cara-cara fitnah-fitnah terhadap saya. Selanjutnya dari keterlibatan Pak Jokowi dan keterlibatan Ibu Jokowi juga ya, perlu diingat sekali lagi bahwa di dalam adanya perkara kasus hukum yang saya alami ini, TKP-nya itu udah dari awal. TKP-nya itu berawal di tempat kantor saya bekerja. Di tempat saya itu cari nafkah, cari makan. Di tempat masa depan saya. Dan kantor itu tempat saya juga berkarir. Sehingga bagaimana bisa kok kalian lagi-lagi fitnah saya, tuduh-tuduh saya di belakang saya dengan penyebaran ancaman-ancaman terhadap saya begitu. Padahal keterlibatan kalian itu sebagai oknumnya, sebagai pelakunya. Kenapa kok saya difitnah-fitnah penipu, oknum pelacur, oknum pembantu? Padahal
sudah bisa saya buktikan bahwa adanya skandal seks itu, coba perbuatannya siapa? Emang Nikita Mirzani itu saya nggak bisa membuktikan kalau Nikita Mirzani itu sebagai pelaku di dalam keterlibatan adanya kasus hukum yang saya alami ini. Emang saya juga tidak bisa membuktikan bahwa keterlibatannya Pak Jokowi dan Ibu Jokowi itu sebagai pelaku dan oknumnya juga. Makanya kalian itu jangan pelarian-pelarian terus. Karena kenapa? Kalian itu tetap harus bertanggung jawab juga. Berani berbuat itu, jangan berani berbuatnya aja. Tetap harus berani bertanggung jawab juga. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Adanya skandal seks yang lagi-lagi terjadi di belakang saya, adanya aksi-aksi seks begitu yang terjadi di belakang saya, buat modus kejahatan dengan cara katanya kasus saya ini dipinjam dulu. Bagaimana maksudnya Pak Jokowi itu, kok kasus saya dipinjam dulu sampai 5 tahun berangsur-angsur lamanya waktu? Maksudnya apa? Kok dipinjam dulu itu gimana maksudnya?